kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi ilmuwan fisika, yaitu Johannes Kepler. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar siapa itu Johannes Kepler? Johannes Kepler adalah seorang tokoh penting dalam revolusi ilmiah. Adalah seorang astronom Jerman, matematikawan, astrolog. Dia paling dikenal melalui hukum gerakan planetnya. Dia kadang dirujuk sebagai astrofisikawan teoretikal pertama. Meski Carl Sagan juga memanggilnya sebagai ahli astrologi ilmiah terakhir. Sebagai seorang astrofisikawan teoretikal, Johannes Kepler juga sangat berperan loh dalam perkembangan ilmu tentang objek-objek luar angkasa. Bahkan, ketika hukum Keplernya tentang pergerakan planet kini digunakan sebagai dasar pengorbitan satelit dan stasiun luar angkasa. Namun, Kepler juga digunakan dalam penamaan salah satu misi NASA sebagai tanda penghormatan atas kontribusinya dalam dunia astronomi dan optik. Pasti penasaran kan tentang sosok Johannes Kepler? Bagaimana bunyi hukum Keplernya dan apa aja sih penemuan-penemuan hebat lainnya? Johannes Kepler lahir pada tahun 1571 di Weil der Stadt, sebuah kota kecil di pinggiran hutan hitam Jerman. Meskipun keluarganya miskin, daripada bangsawan lokal memungkinkan Johannes mendapatkan pendidikan yang baik. Ia mempelajari teologi di Universitas Tübingen, sesuai niatnya untuk menjadi rohaniwan Lutheran. Namun, kejeniusannya di bidang matematika mendapatkan pengakuan. Berdasarkan penemuan Johannes Kepler bagi ilmu pengetahuan, contohnya aja nih hukum Kepler. Apa sih hukum Kepler itu? Pada tahun 1609, Johannes Kepler menerbitkan buku yang berjudul Astronomia Nova. Buku tersebut merupakan hasil pengamatan langit malam bersama mentornya, Tycho Brahe. Selama 10 tahun, buku tersebut menyajikan argumen yang kuat terkait teori heliosentris, yaitu teori yang mengatakan bahwa matahari merupakan pusat alam semesta. Selain itu, Astronomia Nova juga berisi 2 dari 3 hukum Kepler. Yap, Johannes Kepler merumuskan 3 hukum Kepler, yaitu hukum 1 Kepler, hukum 2 Kepler, dan hukum 3 Kepler yang semuanya akan kita bahas di sini. Udah siap menjelajah bersama penemuan Johannes Kepler? Yuk langsung meluncur ke hukum-hukum Kepler berikut ini. Kalian pernah mendengar hukum ini gak? Planet mengitari matahari dengan orbit elips, dan matahari berada pada salah satu titik fokus. Dari bunyi hukum Kepler 1 tadi, mungkin akan muncul beberapa pertanyaan seperti apa yang dimaksud dengan orbit elips dan apa yang dimaksud dengan titik fokus. Nah, untuk mengetahuinya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Bentuk elips itu hampir mirip seperti lingkaran, tapi enggak bulat sempurna. Ada bagian yang luasnya lebih pendek dan bagian lainnya lebih panjang. Bagian yang panjang disebut sumbu mayor. Bagian yang pendek disebut sumbu minor. Selain itu, ada juga bagian yang bernama sumbu semi minor dan mayor. Sumbu semi mayor yaitu setengah dari sumbu mayor, dan sumbu semi minor setengah dari sumbu minor. Kalau tadi kalian bertanya-tanya mengenai titik fokus, kalian bisa lihat pada huruf C atau titik F yang merupakan jarak dari titik pusat elips. Semakin lonjong lintasannya, maka nilainya akan semakin besar. Hal itu disebut dengan istilah eksentrisitas, yang rentangnya berada pada nilai 0 sampai 1, sedangkan nilai eksentrisitas lingkaran yaitu 0. Selanjutnya, ada suatu gerak edar planet
yang mengitari matahari akan menjangkau luas juring yang sama dan disapu dalam selang waktu yang sama, yang merupakan bunyi dari hukum Kepler 2. Maksudnya gimana? Kita balik lagi ke teori hukum 1 Kepler, yaitu planet mengitari matahari dengan orbit elips. Nah, pergerakan planet dalam orbit elips itu memenuhi hukum kekekalan momentum sudut, yang mana hukum tersebut akan menyebabkan luas juring yang sama disapu dalam selang waktu yang sama. Artinya nilainya konstan. Kalau masih bingung, kalian pikirin intinya aja deh. Inti dari hukum 2 Kepler yaitu tentang jarak planet ke matahari. Ketika planet berada dekat dengan matahari, maka gerak edar planet akan semakin cepat. Sedangkan planet yang berada jauh dengan matahari, gerak edar planetnya akan melambat. Namun, luas bidang edar dan waktu tempuh antara planet yang jauh dan dekat itu sama. Lalu, hukum yang ketiga ini bisa dibilang lebih matematis, guys. Karena menjelaskan periode revolusi tiap planet yang mengelilingi matahari. Bunyi hukum Kepler 3 yaitu kuadrat periode suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Kalau dibuat secara matematis akan seperti ini. T kuadrat sebanding dengan R pangkat 3. Keterangan T sama dengan periode revolusi planet. R sama dengan jarak rata-rata planet ke matahari. Artinya, periode revolusi planet sebanding dengan jarak rata-rata planet ke matahari. Sehingga, rumus hukum Kepler 3 bisa dituliskan sebagai berikut. T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 per R2 pangkat 3. Keterangan T1 sama dengan periode revolusi planet 1, T2 sama dengan periode revolusi planet 2, R1 sama dengan jarak planet 1 dengan matahari, R2 sama dengan jarak planet 2 dengan matahari. Nah, bayangkan aja nih, periode bumi mengelilingi matahari adalah 1 tahun, dan periode Jupiter sekitar 8 tahun. Jika jarak planet bumi ke matahari sebesar RB, berapakah jarak planet Jupiter ke matahari? Perhatikan gambar berikut ini. Diketahui T bumi sama dengan 1 tahun dan T Jupiter sama dengan 8 tahun. Jawaban TB per TJ kuadrat sama dengan RB per RJ pangkat 3. 1 per 8 kuadrat sama dengan RB per RJ pangkat 3. RJ sama dengan 4 RB. Jadi, jarak planet Jupiter ke matahari adalah 4 RB. Hal yang dapat diambil dari kisah Johannes Kepler adalah ketekunan dalam mencari kebenaran. Kepler adalah seorang ilmuwan yang sangat tekun dan berdedikasi dalam pencariannya untuk memahami alam semesta. Meskipun menghadapi banyak tantangan, baik secara finansial maupun pribadi, dia tetap berkomitmen untuk menyelidiki hukum-hukum alam. Kepler mengajarkan kita pentingnya ketekunan dalam mengejar pengetahuan, meskipun jalan yang ditempuh penuh dengan kesulitan. Menghargai kegagalan sebagai langkah belajar. Kepler mengalami banyak kegagalan dan tantangan, namun dia tidak pernah melihatnya sebagai kegagalan akhir. Sebaliknya, dia menggunakan setiap kesalahan dan kekurangan sebagai bahan pembelajaran yang berharga, yang kemudian membantunya mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum-hukum alam. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa hukum dari Johannes Kepler dapat membantu kita dalam memecahkan masalah yang terjadi pada planet, bumi, dan matahari loh. Oke, sekian penjelasan tentang hukum dan rumus biografi ilmuwan fisika yaitu Johannes Kepler.